Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'd. Amma ba'du. Peserta bahasa Arab Al-Quran, pada kesempatan ini kita menegaskan kembali pola kalimat yang ke-17 ya. Jadi pada intinya pola kalimat 17 ini yang mulanya fi'il dan fa'il kemudian diganti dia menjadi kalimat aktif menjadi pasif. Nah, itu ingat ya. Jadi intinya adalah kalau kata kerja dalam bentuk pasif, maka dalam fi'il pasifnya itu tidak ada lagi fa'il. Yang ada namanya naibul fa'il atau ganti fa'il. Harkat atau baris huruf akhir naib fa'il juga berbaris depan. Nah, jadi naib fa'il itu juga berbaris depan. Ya, mungkin naib fa'ilnya ada bentuk tunggal, mungkin ada bentuk jamak taksir, mungkin ada jamak muannas. Ya, mungkin ada yang pakai alif dan nun, ya bentuk dua, dan ada yang pakai waw sama nun itu bentuk jamak muzakkar. Itu naib fa'ilnya. Nah, sekarang untuk lebih bisa kita paham, ya bisa kita mengerti, mungkin Ustadz memberikan contoh langsung, ya, memberikan contoh langsung di apa ini, di tulisan ini, pelajaran ini. Pelajaran ini. Nah, lihat. Misalnya kita membuat kalimat aktif dalam bahasa Arab. Saya, nah, misalnya kita membuat kalimat aktif fi'il fa'il ya, telah memakan saya, nah begitu caranya ya. Telah memakan saya berarti bahasa Arabnya akal tu, nah, gitu ya. Jadi akal tu dipakai akal tu. Nah, ini fi'il dan fa'il. Telah memakan saya, misalnya telah memakan saya pisang. Akal tul mauza. Nah, itu dia. Jadi kita ke bawah. Ya, akal tul mauza. Akal tul mauza. Jadi pisangnya jelas di sini. Nah, akal tul mauza. Nah, coba kalau akal tu apa ini? Kan fi'il dan fa'il. Fa'ilnya tu. Al-mauza pisang. Jadi apa gunanya al-mauza? Belum. Maf'ul. Nah, ini kan fi'il fa'il. Akal tu adalah tunya ini akal tu ini kan fa'ilnya. Jadi aku telah memakan sebuah pisang itu. Nah, ini pakai pisang. Bedanya kalau misalnya pisang yang enggak jelas, nah bisa saja seperti ini. Akal tu ya. Ya, akal tu mauzan ya, mauzan. Jadi mauzan ini ya pisangnya tidak dijelaskan, cuma mauza. Nah, gitu. Itu bedanya. Jadi akal tul mauza, akal tu mauzan. Nah,
Nah, sekarang kalau ini kan kalimatnya kalimat apa ini? Ya, kalimat aktif. Nah, kalau dia pasif, maka diganti akal tuh ini. Nah, caranya kalau di sini akal tuh kotak yang ke-13, maka diganti dia menjadi begini. Ukila. Nah, gitu. Jadi ini mungkin hamzahnya tidak sulit memberi barisnya. Kalau ini bisa. Lihat ya. Nah, ini kan ukila. Nah, seperti ini. Nah, kalau itu berarti dia bukan memakan aku lagi, dimakan. Nah, jadi kalau sudah dimakan, awalan di dia, yang mengganti naib fa'il itu ini, maf'ul ini. Jadi cuma dia menduduki tempat dari fa'il. Makanya dibuatlah ukilal mauzu. Mauzu jadinya ukilal mauzu. Barisnya baris depan. Nah, jadi kalau seperti ini menguraikannya, ukila fi'il madi dibina bagi majhul atau dibina bagi maf'ul. Maksudnya majhul itu dijahili, nggak disebutkan siapa tukang makan. Nah, kalau ada dibina bagi maklum, ya sudah jelas tahu siapa yang memakannya, nggak perlu dibaca. Mungkin tahu dia yang makan. Sedangkan ini mauzu ini pada hakikatnya dia kan maf'ul itu. Jadi karena menempati bentuk tempat fa'il, maka dia berbaris depan. Inilah dia. Jadi kalau begini, di bawah ini dimakan pisang itu. Atau yang satu lagi, bisa juga misalnya ukila ya mauzun. Jadi ukila mauzun. Bisa berbaris apa dia? Berbaris dua di atas. Mauzun. Baru muncul pula. Mauzun ya. Seperti ini. Enggak mau baris. Enggak mau double OR. Ini. Mauzun. Jadi ukilal mauzu. Kalau yang satu lagi ukila mauzun. Jadi ini adalah berbentuk aktif kalimatnya, kalau ini adalah pasif. Sekarang ini ukila fi'il madi. Coba misalnya kalau kita ganti dia ke dalam bentuk fi'il mudhari. Kalau bentuk fi'il mudhari pasifnya, maka dia dibuat seperti ini. Kalau akala, begitu ya, kita buat dulu aslinya. Kalau ukila, itu kan fi'il apanya? Fi'il madi yang pasif. Ukila fi'il madi yang pasif. Ukila. Seperti ini. Maka untuk mudhari'nya dipakai dipakai adalah yuk. Gitu. Dipakai yuk ya. Dipakai yuk kalu. Yuk kalu. Nggak, ini kan membuat ini fi'il madi ukila. Perubahannya. Ini kan ukila. Seperti ini ukila. Kalau di sini yuk. Berarti yuk kalu. Ini yang diingat, yang baris K-nya ini. Yuk kalu. Kalau ini, kalau ukila kan telah dimakan. Kalau yuk kalu sedang dimakan. Ya, kan sedang atau akan dimakan. Yuk kalu. Itulah caranya perubahan ya, perubahan. Karena itu kemarin kan ini yang dicontohkan yang di sini. Ini
Karena ayat seperti ini. Coba kembali. Huyyi'a. Nah, ini 4. Huyyi'at ta'amu. Nah, huyyi'a bentuk apa? Madi. Fi'il madi. Cuma dia aktif atau pasif seperti ini. Tapi huyyi'a pasif. Kalau pasif enggak fa'il dicari. Jadi ta'amu jadi apa? Ya, naib fa'il, naib. Nah, naib itu artinya ganti ya. Jadi ganti daripada fa'il. Jadi kalau huyyi'a artinya disediakan, dihidangkan, boleh dihidangkan, ditempatkan pun boleh. Jadi huyyi'a ditempatkan orang, at-ta'amu. Apa yang dihidangkan? Makanan. Ya, ta'am, makanan. Ini adalah kalimatnya berbentuk pasif. Coba nanti telah menghidangkan Utsman akan makanan. Apa dia kalau ini? Ya. Telah, ini kan berarti pasif. Huyyi'at ta'amu, dihidangkan orang makanan. Sekarang diberitahu siapa yang tukang hidang. Telah menghidangkan si Utsman akan makanan. Bagaimana? Enggak, di belakang buat fa'il. Jangan huyya. Hayya. Iya, hayya'a kan bisa dia. Hayya'a Utsmanu ta'ama. Coba kita buat dulu ya. Jadi bertukar. Kalau ini kan mulanya 4 huruf. Hayya'a. Seperti ini kan. Kan 4 huruf. Hayya'a. Ini walaupun tidak ada baris itu maka bisa diterka. Kalau seperti ini dia hayya'a. Misalnya di sini yang menghidangkan itu Utsman. Jadi hayya'a Utsman. Hayya'a Utsmanu at-ta'am. At-ta'ama. Seperti ini. Jadi kalau hayya'a, kan baris di atas dia ya. Hayya'a. Ini pun masih baris di atas, nggak mau hamzah baris di atas tanda. Mau. Hayya'a Utsmanu. Utsmanu jadi apa gunanya di sini? Pelaku atau fa'il dari hayya'a. At-ta'ama jadi apa gunanya ta'ama? Maf'ul, karena pelengkap penderita. Jadi artinya kalau ini kan telah menghidangkan si Utsman akan makanan itu. Sekarang coba dijadikan pasif. Ayo, bagaimana? Huyyi'a. Kan itu dia. Huyyi'a. Jangan pakai lagi. Dihilangkan dia. Huyyi'a. Huyyi'at. Ya langsung kan ini kan. Ya. Jadi yang dipakai adalah huyyi'a. Seperti ini jadinya. Huyyi'at ta'amu. Jadi andai kata seperti ini nanti bertemu barisnya. Kalau seperti ini, berarti kalau nanti ini kan berkebetulan kalau dikasih baris depan. Kalau nggak dikasih baris depan, 2 cara membacanya nih. Bisa huyyi'at ta'amu, bisa huyyi'at ta'ama. Kalau huyyi'at ta'ama, kalau hayya'at ta'ama, berarti fa'ilnya mana di sini? Tersembunyi huwa, balik ke Utsman. Atau ama maf'ul. Tapi kalau huyyi'at ta'amu berarti ta'amu naib, berarti ini dibaca tidak hayya'a tapi dibaca huyyi'a. Gitu. Itu apanya? Sebab ini banyak dilatih, maunya kalau tidak banyak latihan ini enggak jelas. Misalnya kan kataba, ini. Misalnya kataba,
telah mewajibkan. Nah, seperti ini. Kataballahu, telah mewajibkan, kataballahu, atau kataba alaikumullahu boleh. Seperti kataballahu alaikum pun boleh. Kataballahu alaikum asyama. Kataballahu alaikum asyama. Asyama. Coba bagaimana cara membacanya kalau seperti ini? Kataballahu alaikumusiyama. Jadi bisa kataba fi'il apa? Mana fa'ilnya? Allahu. Alaikum apa? Jar majrur. Asyama jadi apa? Maf'ul. Tapi kalau nanti seperti ini ditulis misalnya kan, seperti ini, bagaimana membacanya yang ini? Satu lagi sebenarnya bisa kalau begini bisa nanti, kalau kan nggak berbaris. Apa lagi selain kutiba alaikumusyamu? Iya, kataba. Iya. Tapi kalau dibaca nanti kataba alaikumussyama, berarti kataba fil madi, cari fa'ilnya. Fa'ilnya mana di sini? Ada tersembunyi huwa. Maka syama jadi maf'ul. Tapi kalau dibacanya ini nanti syamu, berarti naib fa'il. Kalau dia naib fa'il, mana fi'il apanya, pasifnya? Ini. Misalnya, coba dibaca dengan cepat. Misalnya, Ustadz kasih barisnya mu ini. Bagaimana membacanya nih, coba? Kutiba alaikumusyamu. Alasannya nanti syamu jadi naib fa'il dari kutiba. Itu maka dibaca kutiba. Tapi kalau misalnya Ustadz kasih baris seperti ini. Kataba alaikumussyama. Walaupun nggak tertulis fa'il di sini, ada huwa fa'ilnya. Itulah pelajaran kita itu. Jadi berganti kalimat aktif menjadi pasif. Caranya kalau fi'il madi, ini di baris depankan, ini baris bawah, ini baris di atas. Kalau fi'il mudhari, fi'il mudhari dia bedanya itu, misalnya kan seperti ini. Misalnya kita buat telah memuliakan. Jadi telah memuliakan, ya dalam bahasa Arab telah memuliakan. Gini, karama yakrimu. Jadi yakrimu asalnya memang akrama itu, akrama ya, akrama fi'il madinya. Itu mesti hati-hati lagi. Misalnya ini fi'il madinya akrama ya, akrama. Misalnya akrama tambahan satu huruf. Akrama, gini. Kan akrama. Akramal ustaz. Akramal ustaz, telah memuliakan ustadz itu akan tamu-tamunya. Akan tamu-tamunya. Bentuk ini bentuk banyak ya. Jamak taksir.
duyufahu. Ini dia. Jadi akrama seperti ini ya. Akramal ustazu. Ya, duyufahu. Ustazu ini ya. Oh, payah dia baris depan itu. Itu payah ada kecil. Nah, taruhlah. Coba diuraikan ini. Kalau ini kan baris di atas. Nah, kalau ini untuk baris depan, payah ada. Aturannya kan kecil terus. Nah, coba. Kalau akrama bentuk apa? Nah, filmania ditambah satu huruf. Nah, jadi telah memuliakan. Al-ustazu jadi apa fungsinya? Fa'il dari akrama. Duyufa maf'ul. Hu ya damir bentuk tapi mudhafun ilaih atau menerangkan dari duyub. Jadi telah memuliakan Ustadz itu akan tamu-tamunya. Nah, ini kalau satu tamu daifun. Kalau dua tamu daifani. Kalau banyak tamu duyuf jamak taksir ya. Nah, coba dirubah kalimatnya dalam bentuk pasif saja. Dimuliakan tamu-tamunya. Nah, coba. Ya, telah dimuliakan. Coba kalau duyufahulah, duyufu. Karena dia berfungsi seperti fa'il dia tempatnya. Jadi ukrima duyufuhu. Jadi ustaz tidak dibuat lagi. Tapi kalau andai kata ini kan telah memuliakan ustadz itu akan tamu-tamunya. Sekarang buat fi'il mudhari ini. Akrama apa fi'il mudhari'nya? Nah, buat langsung apa? Berarti akan dimuliakan tamu-tamunya. Kalau akan dimuliakan tamu-tamunya. Ya. Jadi yukramu. Jadi dipakai langsung sekali yukramu. Aslinya kan yuakrimu sabana. Jadi cuma ra-nya ini yang perlu, yang ke atas barisnya nih. Yang ra-nya itu. Jadi yukramu ya ini dipakai juga ini baris depan. Ini ingat ini. Jadi yukramu duyupuhu. Jadi yukramu duyupuhu. Yukramu duyufuhu. Gitu ya. Jadi cuma fa ini berbaris depan karena seperti mengganti fa'il. Enggak mau betul, enggak pas, enggak seperti apa dia. Karena mau. Jadi yukramu duyufuhu. Akan dimuliakan tamu-tamunya. Paham tuh? Jadi kalau perubahan-perubahannya itu ya seperti ini yang di atas ini. Kalau berubah ini kataba menjadi kutiba. Tapi kalau kataba ini fa'il yang dicari. Tapi kalau kutiba naib. Yaktubu fa'il juga yang dicari. Tapi kalau sudah yuktabu yang dicari naib. Begitu semua. Cuma yang ini apa bedanya nanti ya? Kan ini yang misalnya ada tulisan seperti pindahkan ini ya. Misalnya ada tulisan lagi seperti ini. Ya. Coba. Coba kasih baris kalau seperti ini. Ini yuk juga. Coba kasih baris yang ini.
Enggak, ini kan sudah ada baris ini ya. Begini Ustadz buat baris ini, coba kasih baris ini. Kemana? Apa di bahasa ini? Mana? Ini kan sudah ada barisnya nih. Ah. Ah. Tapi kalau nanti ini barisnya ke sini, itu bedanya. Nah, jadi kita jangan terpedaya ini karena mungkin 4. Kalau asli yang 4, yukrimu. Kalau dia sudah yukramu walaupun 4, berarti dia adalah pasif. Maka duyufa ini diganti duyufu. Nah, itu dia pelajarannya. Jadi itu makanya kalau mempelajari belajar bahasa Arab ini, biarpun bacaan sholat, walaupun kita sudah tahu dari terjemahan, tapi kalau kita dengan belajar bahasa Arab itu, lama-lama nanti pengungkapan itu kita paham. Dari paham itulah kita mengerti apa yang kita ucapkan. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini lagi. Apa ini? Diratil fakihatu. Kalau diratil fakihatu, fakihatu ini jadi apa fungsinya ini? Ya, ini nggak bisa dikasih baris depan, model ginilah depannya. Naib, fa'il dari uhdirat. Uhdirat itu naib fa'ilnya fakihatu. Ini aslinya sebenarnya uhdirat ini, tapi karena ini al-fakihah pakai al-mati, maka untuk melepaskan ke bawah. Seperti ini. Suribatil kahwatu. Suribat bentuk fi'il yang dipasifkan. Kalau begitu al-kahwatu jadi apa? Ya, na'il fa'il. Tapi kenapa tidak suribat dipakai ini? Kenapa pakai ta mati dia seperti ini? Apa jawab? Naib fa'ilnya. Begitu jawab, karena naib fa'ilnya muannas. Andai kata naib fa'ilnya nanti muzakkar, dia suriba saja. Ini pun begitu, karena pakai muannas maka dibuat uhdirat. Kalau misalnya dihadirkan guru itu, guru laki-laki, maka dibuat uhdiral ustazu, gitu saja. Dihadirkan buku itu, uhdiral kitabu. Tapi kalau dihadirkan surat itu karena surat risalah, maka uhdiratir risalah tuh, gitu. Seperti ini. Fi'il mudhari ini. Yamla'ul kubu bil ma'i. Yamla'u fi'il mudhari. Berarti kalau yamla'u, kalau yamla'a, kalau ini kan dipakai yamli'u misalnya. Tapi kalau yamli'u berarti ini ini kan ini ndaknya apa ini? Apa ini? Baris depan lupa. Itu. Yumla'ul kubu bil ma'i. Yumla'u aktif atau pasif? Fi'il mudhari'nya ini. Pasif. Maka al kubu sebagai apa gunanya? Naib. Gitu. Jadi ini artinya dipenuhkan. Dipenuhkan cawan itu atau gelas itu dengan air. Jadi diisi gelas itu dengan air, diisi penuh gelas itu dengan air. Tapi kalau nanti mengisi penuh si Ali akan gelas itu dengan air. Bagaimana cara membaca ini? Mengisi penuh si Ali gelas itu atau cawan itu dengan air. Jangan. Ya betul apa? Yumliul enggak pakai ul lah dia kalau Ali. Yumli'u Ali. Al-kuba bil ma. Ya bil ma'i lah huruf jar kan. Begitulah caranya ya. Jadi
dibaca juga yumli'a. Bedanya itu, ini mengisi, jadi mengisi penuh. Yumli'ul alil kuba bilma. Tapi kalau yumla'ul kubu, hilang alinya. Itu makanya kalau yang naib fa'il itu sebenarnya pada hakikatnya dia dulu waktu aslinya jadi maf'ul. Tentu kan maf'ul di atas barisnya. Tapi karena menduduki tempat fa'il, maka dia dikasih baris depan. Gitu caranya ya. Jadi ini nanti ketahuannya, taunya setelah banyak membaca dari Al-Quran, membaca huruf-huruf Arab, seperti Allahumma ba'id itu. Coba dengarkan. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Belum ada itu bertemu. Terus satu lagi, Allahumma naqqini min khatayaya kama yunak. Itu dia. Kama yunak kabus saubu. Itu. Kama yunak kabus saubu. Saubu naib fa'il dari yunak itu. Asalnya kan kama yunak kayus sebenarnya. Jadi kama yunak saubu minad danas. Jadi waktu membaca-baca Al-Quran, waktu membaca bacaan sholat, ya kalau itu bedanya, kalau orang mengerti bahasa bisa dicarinya, kalau yang tidak dihafal-hafalnya saja. Jadi kalau orang yang mengerti bahasa, dicarinya, dipahaminya, terus bagaimana sebenarnya iktikadnya dari paham itulah, begitu bedanya. Ya, sampai di sini pelajaran kita mengenai pola ke-17 ini, yaitu mengganti pola fi'il fa'il namanya. Itu biasanya fi'il fa'il diganti dengan fi'il yang majhul. Jadi alasan ya itu kan aktif pasif. Kalau sebenarnya satu bina bagi fa'il namanya yang biasa aktif. Kalau yang bina bagi maf'ul, yang satu lagi bina maf'ul. Jadi itu makanya orang ini bina fa'il atau bina maf'ul. Gitu. Jadi kalau macam ini, kalau ini huyi'at ta'amu, ini bina bagi maf'ul namanya. Atau bina bagi majhul boleh. Kalau yang hayya'a Usmanu ta'ama, ini bina bagi fa'il. Jadi ada istilahnya bina bagi fa'il, ana bina bagi maf'ul. Itulah kira-kira persamaan dari ini. Cuma kita buat ini pasif aktif, sebenarnya ada satu lagi bina bagi fa'il atau bina bagi maf'ul. Ilahuna faqat durusana ilal liqa' ma'assalamah. Nad'u ila Allah, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.